ditemukan dari klaster tertentu, berarti merah semua kita harusnya. Hari ini tiba-tiba ini hijau. Bagaimana dasarnya gitu? Ketika harus gerak cepat, melakukan tracing dan rapid test, itu memang kita agak kedodoran. Pemda Bandung Barat sepertinya tanda kutip bernafsu banget, seolah-olah sudah siap menerapkan new normal gitu. Yang saya pantau salah satunya ini dinas pariwisata di Parbud Bandung Barat. Clear itu disebut zona hijau. Boleh kalau hari ini kan. Masalahnya sampai hari itu ternyata grafik kita masih naik. Saya nganggapnya ini pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bandung kita, bertemu lagi dengan saya Muhammad Zezen dalam acara talkshow kita hanya di bandungkita.id. Tayangan ini dapat disaksikan di platform media sosial Bandung Kita, di YouTube, Instagram, dan Facebook, yaitu @bandungkita.id. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat spesial, sangat istimewa, yaitu dua politisi muda dari DPRD Kabupaten Bandung Barat, yaitu duo Setiawan. Yang pertama di samping kanan saya ada Kang Bagja Setiawan. Selamat datang Kang Bagja. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Kang Iwan Setiawan. Kang Bagja ini adalah dari fraksi PKS dan Kang Iwan adalah dari fraksi Demokrat Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menarik, yaitu siapkah Bandung Barat menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau kita kenal dengan istilah new normal. Tapi sebelum kita berdiskusi Kang, saya akan menggelar rapid test nih, tapi versi Bandung kita Kang. Mungkin boleh dijawab, ini tidak boleh berpikir, harus langsung jawab Kang. A B gitu. Harus dijawab, tidak boleh tidak menjawab ya. Hasilnya positif, negatif atau reaktif? Nanti hasilnya yang menentukan ada. Saya hanya petugas rapid saja. Mungkin Kang, pertama saya ke Kang Bagja. Siap. Curug Malela, Tangkuban Parahu. Curug Malela. Kang Iwan, Padalarang, Lembang. Padalarang. Sekali lagi buat Kang Bagja. Bupati, Ketua Dewan. Bupati. Kang Iwan, Aumbara, Hengki Kurniawan. Akur. Tidak boleh, harus satu. Harus satu. Itu pertanyaan yang menimbulkan multitafsir. Ini pertanyaan rapid, harus dijawab Kang. Mesti ya. Dekasi kalau tidak dijawab. Oke. Ini tapi tidak berarti apa-apa, tapi harus dijawab. Jangan ditafsirkan yang lain-lain ya. Intinya sudah ada ya. Dan moderator tidak berarti apa-apa. Iya. Jangan diartikan yang macam-macam, tapi artikan sendiri-sendiri. Kang Iwan, Aumbara, Hengki Kurniawan. Boleh ditanya selanjutnya. Tidak perlu ditafsirkan. Itu rapid test kita Karena ada alasannya. Oh, boleh. Ada alasannya. Tidak mungkin suatu daerah tidak ada bupatinya. Tuh. Oke. Terakhir Kang Bagja. Ketua partai atau ketua fraksi? Ketua partai. Kenapa? Tadi Kak Iwan sudah alasannya. Karena fraksi itu kan kepanjangan partai di parlemen. Jadi yang punya kuasa penuh terhadap seluruh anggota dewan itu adalah ketua partai, bukan ketua fraksi. Tapi di beberapa partai ada ketua partainya yang tidak boleh nyalon ya. Iya, banyak alasan ya, banyak versi. Supaya fokus katanya. Supaya fokus ngurus partai. Oke, terima kasih. Itu tadi rapid test versi Bandung kita yang saya ajukan. Ini sama sekali tidak dibocorkan pertanyaannya dan ini sangat spontan, jawabannya juga spontan insya Allah. Oke Kang, kita akan mulai diskusi tadi mengenai tema kita, yaitu siapkah Bandung Barat menerapkan new normal. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ kita bakal flashback sedikit ke belakang. Mungkin kita pengen mereview dulu bagaimana sih yang sudah dilakukan Pemda Bandung Barat dalam hal ini mungkin gugus tugas pencegahan COVID-19 di Bandung Barat.
Mungkin boleh dari Kang Iwan dulu untuk yang pertama. Bagaimana sih yang Akang lihat sebagai anggota DPRD yang sudah dilakukan Pemda dan gugus tugas dalam pelaksanaan kemarin sebelum ini masuk ke new normal? Baik, terima kasih Kang Jejen. Mereview tadi pertanyaan dari Kang Jejen, bagaimana atau apa langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah. Paling tidak saya akan menyoroti dari 3 aspek ya. Yang pertama dari sisi penanganan, penanggulangan, lalu kemudian dari sisi kebijakan. Dari sisi penanganan tentunya ini darurat bencana yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, darurat bencana non alam gitu, sehingga ini menjadi musibah kita bersama yang harus segera cepat ditanggulangi gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Yang pertama, kalau dari sisi penanganan tentunya dari Dinas Kesehatan itu beberapa hal sudah diambil langkah, terutama persiapan bagaimana tenaga medis, bagaimana kesiapan alat-alat medis, dari sisi persiapan penanggulangan kesehatannya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana penanggulangannya. Penanggulangannya itu karena ternyata setelah berjalan, ya kita sudah rasakan beberapa bulan ya, ini mau masuk ke bulan ketiga. Nah, ternyata dampak dari COVID-19 ini ternyata tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tetapi sudah merembet ke yang lain, terutama dari faktor ekonomi. Kan itu harus ditanggulangi. Bagaimana peran pemerintah di situ harus masuk gitu. Dan yang ketiga, bagaimana dari sisi kebijakan. Kebijakan itu salah satunya bagaimana politik anggaran kita untuk menanggulangi itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah kita memang waktu itu memang pertama kali COVID ini merebak, seolah-olah memang tidak siap. Kenapa tidak siap? Parameternya adalah ketika harus gerak cepat melakukan tracing dan rapid test, itu memang kita agak kedodoran, dalam artian memang agak lambat. Bisa jadi faktornya karena itu harus mempersiapkan segala sesuatu, sehingga faktor utama kita melacak, men-tracing itu memang agak di awal-awal memang agak sedikit boleh dikatakan kurang cepat lah, cepat. Nah, lalu kemudian beberapa hal regulasi itu langsung menyesuaikan dengan keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang hari ini sudah diundangkan. Ini ada beberapa kebijakan yang segera harus disesuaikan oleh pemerintah daerah, lalu menyusul surat keputusan bersama 2 menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan waktu itu, bagaimana politik anggaran kita yang harus cepat menyesuaikan. Nah, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu merespon dari surat bersama 2 menteri itu, langsung memapping, dalam artian menyetop dulu belanja daerah yang tidak prioritas. Kalau tidak salah dikeluarkanlah surat instruksi Pak Bupati waktu itu tanggal 17 April 2020. Setelah itu tahap berikutnya yaitu melakukan penyesuaian anggaran. Jadi ada perubahan anggaran, kalau tidak salah 21 April. Kita tahunya karena DPRD menerima surat pemberitahuan pemerintah daerah menyesuaikan APBD. Tapi stop dulu sampai di situ, Kang. Saya pengen fokus dulu, belum masuk ke anggaran nih kita. Saya mungkin pindah dulu ke Kang Bagja. Bagaimana Kang Bagja juga sebagai anggota DPRD melihat tadi yang sudah dilakukan, apa saja sih yang sudah dilakukan khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Bandung Barat? Apakah sudah maksimal yang dilakukan Pemda? Karena buktinya ternyata sekarang trennya
nggak turun-turun, bahkan mungkin grafiknya naik begitu. Betul. Jadi ekspektasi awal kita terhadap kinerja gugus tugas itu kan clear ya, bahkan berulang kali disampaikan oleh Kang Iwan gitu, bahwa Pemda atau gugus tugas harus punya grand design penanganan COVID di Kabupaten Bandung Barat, sehingga apa yang dilakukan, langkah-langkah yang diambil itu betul-betul fokus dan terarah gitu. Mau seperti apa gitu. Jadi metodologi ilmiah mana yang akan diambil oleh Pemerintah Bandung Barat dalam penanganan COVID ini gitu. Apa kita mau main landai gitu dengan penanganan-penanganan tertentu atau memang cepat gitu. Ini kan dari awal kita minta ke pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Tapi pada umumnya pemerintah kita sudah bekerja lah semaksimal mungkin. Tadi juga Pak Iwan menyampaikan, ini kan sesuatu yang baru yang tidak terencanakan. Sedangkan birokrasi kita bekerja itu kan atas dasar dokumen yang sudah terencanakan berpuluh-puluh tahun begitu siklus kerjanya. Sehingga ketika mereka harus bekerja dengan sesuatu yang baru yang tidak terdokumentasikan sebelumnya, ini sesuatu yang mungkin sulit lah untuk mereka. Artinya Kang Bagja ingin mengatakan bahwa Pemda Bandung Barat atau gugus tugas ini tidak punya desain atau rencana apa yang mau dilakukan begitu. Itu pertanyaan Kang Iwan yang sampai hari ini belum terjawab oleh gugus tugas. Bukan saya melempar ke Kang Iwan ya, memang faktanya begitu. Beliau berulang kali mempertanyakan itu. Jadi yang dilakukan oleh Pemda hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya normatif lah. Memang harus normatif, tapi memang harusnya punya konsep besarnya dulu seperti apa kan begitu. Jadi ada turun Perpres, jalankan sesuai Perpres gitu. Ada turun Permendagri, jalankan berdasarkan arahan Permendagri ataupun Permenkes dan lain sebagainya. Boleh dibilang latah Kang Iwan apa yang dilakukan Pemda Bandung Barat, karena buktinya kabupaten kota lain mereka punya tadi grand design atau bahasanya apa, konsep penanggulangan gitu, sehingga mereka punya pemetaan dan tahu yang akan dilakukan, apalagi anggarannya memang besar setelah mereka melakukan refocusing. Bisa dibilang latah hanya ikut-ikut karena ada aturan dari atasnya begini dijalankan sambil nyontek-nyontek, mungkin lihat kanan kiri seperti itu. Gimana? Beberapa hal yang sering juga kami sampaikan kepada gugus tugas di beberapa rapat koordinasi, karena ini merupakan hal kejadian yang luar biasa, sehingga respon dari itu pun ya kita harus ekstra dan luar biasa gitu. Tidak boleh juga menyikapinya ini sebagai hal yang biasa saja, sehingga perlu kita punya arah. Kenapa perlu punya arah? Ya karena akibatnya pun fatal kan. Ini menyangkut nasib masyarakat gitu. Nah, tugas pemerintah daerah bagaimana caranya semaksimal mungkin supaya masyarakat terlindungi kan gitu. Konteks dasarnya gitu. Nah, tadi yang saya katakan di awal, karena bisa jadi mungkin ini memang sebelumnya tidak dipersiapkan. Nah, kita mendorong bahwa bagaimanapun ini di awal harus taktis strategis gitu. Taktis strategisnya itu yang pertama memang dari sisi kebijakan ini harus padu. Harus padu dalam artian ya pemerintah daerah harus sudah langsung menyusun kebijakan dan langkah apa nih yang akan diambil kan gitu. Ya untuk meminimalisir penularan tadi gitu. Tetapi ternyata di lapangan ada beberapa hal bisa jadi ini hambatan terkendala teknis bisa jadi. Tetapi ya mau tidak mau ini pemerintah harus sigap gitu. Sehingga kami menyampaikan kalau melihat dari grafiknya tadi yang disampaikan oleh Kang Jejen, dari awal kan sudah ada kisi-kisi sebetulnya di kita itu. Dengan terjadinya klaster Lembang itu kan peringatan supaya sigap kita men-tracing ini larinya kemana, gitu. Karena manusia ini bergerak mobile. Betul. Nah, dan kasus-kasus di lapangan yang muncul itu kan ternyata ada kaitannya dengan klaster tersebut. Nah, ini kan berarti harus terantisipasi lah. Sehingga dari awal kita mengusulkan begini,
ini yang yang sudah berhubungan langsung ini harus segera terdeteksi, lalu kemudian pemerintah harus sigap mengambil langkah. Sehingga kami di Panja, Pak Ketua Panja, Pak Bagja itu merekomendasikan segera bikin ruang isolasi. Gitu. Sejak awal. Itu di awal. Lalu kemudian bagaimana kesiapan untuk tes, rapid test gitu. Supaya men-tracing gitu. Nah, kelihatannya tadi menyambung memang di awal-awal kelihatannya apakah ini mungkin shock, suatu keadaan yang luar biasa lalu kemudian tidak siap menangani. Tetapi sedikit lagi ya Kang Jajan. Jadi ini kita sudah masuk pada selesai PSBB kedua kan. Gitu. Nah, kalau kita lihat datanya ternyata ya grafiknya kita masih tinggi. Kalau pakai data tanggal 26 Mei itu kan kasus positif kita di 59 orang ya. Naik ke 62, lalu kemudian ternyata hari ini di Tani Mulia ada temuan lagi sekitar 25 orang yang berarti kan trennya masih tinggi. Nah, kita mengukur efektivitas PSBB pertama, kedua, dan itu kan bisa menjadi pelajaran bagaimana untuk selanjutnya. Nah, berkaitan dengan hal itu Kang Bagja, Dewan sendiri, apalagi Kang Bagja ini adalah Ketua Panja ya, Panitia Kerja DPRD Bandung Barat terkait penanganan COVID-19. Panja sendiri atau lembaga Dewan di Bandung Barat, apakah bisa mengakses secara up to date gitu data-data yang masuk di gugus tugas, misal hari ini misalkan 1000 kasus, nah nanti besoknya 1100 atau seperti apa, terus yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, apakah itu nyampe secara up to date ke Dewan gitu. Dewan bisa mengakses karena ada beberapa keluhan yang saya rasakan di teman-teman media. Teman media juga kebingungan kemana nih nyari data yang valid dan yang selalu update gitu, seperti di kabupaten kota lain. Ya, itu juga salah satu hal yang kita kritisi selama ini gitu, bahwa kita belum punya krisis center yang representatif, belum juga punya media center, dan penunjukan juru bicara pemerintah daerah terkait COVID juga ini muncul belakangan setelah kita minta sebetulnya. Harusnya kan sejak awal ini dipersiapkan. Ada krisis center yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Ada juru bicara yang secara resmi menyampaikan informasi satu pintu, jadi tidak simpang siur begitu beritanya. Kalau terkait pertanyaan Kang Jejen, kita dapat akses update data penderita COVID, hanya data itu didapat ketika kita proaktif bertanya ke gugus tugas gitu. Jadi tidak otomatis ada updating data secara kontinu. Tidak bisa diakses secara langsung seperti situs Pemprov gitu. Tidak. Pikoba. Sebetulnya ada. Cuman tapi tetap tidak update dalam. Tidak updatingnya kurang cepat lah gitu. Sehingga perkembangan penderita COVID yang ada di Kabupaten Bandung Barat sendiri agak sedikit lambat gitu, kita bisa identifikasi. Sehingga kan ini sangat penting terhadap pemetaan langkah-langkah yang akan kita ambil kan ke depan. Jadi ya tadi ya kita belum punya grand design yang jelas gitu. Jadi mau seperti apa ini metodologi yang akan diambil. Padahal sejak awal tadi Kang Iwan juga sampaikan bahwa salah satu klaster Jawa Barat itu ada di Kabupaten Bandung Barat, di Lembang itu yang GBI. Bahkan sampai nyebar ke Cimahi kalau tidak salah ya. Makanya saya juga sedikit agak bingung ketika Kang Emil atau pemerintah provinsi mengidentifikasi bahwa Kabupaten Bandung Barat itu masuk zona biru gitu. Entah ada pertanyaan lain nanti atau boleh disampaikan. Jadi harusnya kan zona biru itu kualifikasinya di situ ada positif COVID, tapi bukan berasal dari gerombolan atau kerumunan besar atau klaster tertentu kan begitu ya. Sedangkan di kita sudah jelas-jelas ada klaster GBI Lembang. Ini salah satu yang masih saya pikirkan nih. Pertimbangannya apa nih KBB masuk zona biru gitu. Ya, oke. Jadi untuk diketahui
sebenarnya Bandung kita pada kesempatan ini selain mengundang Kang Bagja Setiawan dan Kang Iwan Setiawan, kita juga mengundang juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID Bandung Barat, yaitu Kang Agus Ganjar kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah sampai acara ini dimulai tidak ada respon dan tidak ada jawaban. Sebetulnya kita ini untuk menyeimbangkan informasi bagaimana penjelasan dari pihak gugus tugas yang mewakili Pemda Bandung Barat tentunya. Seperti itu Kang. Jadi kita mengundang sebenarnya untuk hadir bersama kita pada kesempatan ini, tapi ya supaya fair, balance gitu. Tapi tidak ada respon dan saya tidak tahu apakah memang tidak mau datang atau sibuk atau seperti apa, kita belum tahu. Kita lanjutkan nih ke Kang Iwan lagi. Saya sengaja ya dilempar-lempar supaya tidak terlalu panjang. Ini Kang, mungkin kita masuk ke PSBB karena tadi Kang Iwan sudah membuka membahas soal PSBB. Yang saya perhatikan, mungkin masyarakat juga perhatikan pelaksanaan PSBB di Bandung Barat khususnya ini kan sudah berjalan ini kedua ya. Nah, tapi secara kasat mata nih Kang, saya sebagai masyarakat awam ketika saya di masyarakat, saya sering jalan-jalan di Bandung Barat, ternyata PSBB di Bandung Barat ini malah makin ramai gitu, atau tidak jadi lebih tidak ramai, jalanan penuh, apalagi waktu itu bertepatan dengan bulan puasa. Jadi ada obrolan kalau saya diskusi sama temen, jadi ngabuburit versus PSBB gitu. Jadi budaya ngabuburit lebih kental. Nah, pertanyaan saya, kok bisa seperti itu Kang? Ini kan pemerintah menetapkan PSBB, tapi masyarakatnya terkesan cuek-cuek, jalanan penuh, aktivitas seperti tidak ada batasan gitu, gelap-gelap masih. Apakah memang informasi PSBB sesuai tidak nyampe? Seperti apa Kang? Ya, bisa jadi kemungkinannya ada beberapa hal. Yang pertama, ketika diberlakukannya PSBB, itu pun di masyarakat kan informasi ini pernah simpang siur. Apakah PSBB-nya ini berlaku sekabupaten Bandung Barat? Apakah berlaku hanya 7 kecamatan? Jadi kan sempat di awal itu. Karena pemerintah daerah mengidentifikasi temuan berdasarkan temuannya itu berada di kecamatan mana. Nah, pada saat itu kan datanya menunjukkan ada di 7 kecamatan. Sehingga sempat muncul bahwa ini PSBB-nya parsial gitu. Tetapi ternyata setelah turun izin penyelenggaraan PSBB dari Kemenkes, kan sesungguhnya ini berlaku total. Tapi di KBB tetap 7 kecamatan. Nah, bisa jadi yaitu kesimpang siuran itu bisa jadi informasinya yang tidak utuh. Yang kedua, ketika sudah diberlakukan PSBB, memang ini juga menjadi bahan masukan dan evaluasi penegakannya dari sisi penegakan peraturan PSBB-nya itu sendiri. Karena kan secara umum masyarakat kalau tidak ditegur, berarti tidak apa-apa. Kalau tidak ada tindakan, disangkanya berarti tidak masalah kan. Sehingga faktor penegakan peraturan PSBB itu penting. Nah, kalau seandainya tidak ditegakkan itu peraturan PSBB, ya istilahnya yang melanggarnya juga ya biasa-biasa saja. Sehingga tugasnya kurang tegas gitu. Tidak ada ketegasan ketika menindak ketika ada. Ya, itu harus diakui. Itu harus diakui bahwa penegakan atas peraturan PSBB memang tidak law enforcement-nya agak lemah. Sempat dapat informasi dan data kalau terkait dengan jumlah mobil masuk ada. Pelanggaran kan? Ya, pelanggaran jumlah mobil masuk ya. Tetapi kan masalahnya kan PSBB ini pembatasinya bukan permasalahan mobil masuk dan keluar juga kan, tetapi di lingkungan, terutama lingkungan masyarakat, lingkungan dalam, yang interaksi langsung kan masih diketemukan kerumunan, aktivitas yang di situ menimbulkan kerumunan massa. Dewan punya data, ada berapa pelanggaran selama PSBB 2 kali ini di Bandung Barat? Nah, kita belum dapat, Mas. Belum dapat. Atau memang jangan-jangan nggak ada, nggak dicatat pelanggaran? Karena tadi tidak ada penindakan mungkin. Kayaknya kalau tadi dari pihak gugus tugas datang harusnya bisa menjawab kan? Enaknya kalau ada tugas saya bisa tanya. Biar berimbang. Ya mungkin beliau punya, tapi karena kita belum dapat data bisa jadi seperti itu. Mungkin Kang Bagja
Tadi masih terkait PSBB. Ini kan saya sempat baca satu artikel atau berita kalau tidak salah, PSBB ini di Indonesia agak sulit diterapkan karena salah satunya faktor ekonomi gitu. Setuju nggak Bang? Sehingga tadi sebetulnya bukan masalah tidak disiplin, tapi masyarakat ini saling bertabrakan dengan kebutuhan ekonominya dia masing-masing gitu. Iya. Beralasan sih Kang, apalagi mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini kan upah atau pekerja harian lah gitu. Artinya kehidupan mereka sehari-hari akan sangat tergantung dari pekerjaan yang mereka geluti begitu kan. Cuman masalahnya kan harusnya ini terselesaikan dengan skema program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah provinsi dan seterusnya sampai pemerintah pusat. Jadi kita punya banyak skema bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Ada dari kementerian, kemudian provinsi, kemudian dari kabupaten, belum BLT desa. Nah, persoalannya kan bukan itu. Persoalannya di KBB itu adalah bagaimana pemerintah daerah memetakan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sejak awal juga kita bukan mempersalahkan ya. Mendorong pemerintah daerah gitu, dalam hal ini dinas sosial, untuk segera untuk segera memvalidasi data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bantuan ini berlapis gitu, saya pikir masalah itu terselesaikan. Betul masalah gitu, dan betul realitanya seperti itu. Tapi kalau skema pendataan kita betul, skema pendataan kita efektif, saya yakin bahwa persoalan tadi bisa terselesaikan. Tapi soal data ini kan tidak hanya di Bandung Barat, banyak yang mengkritik data di Jawa Barat bahkan Indonesia ini carut marut gitu kan. Sehingga ketika distribusi bantuan banyak, sebetulnya kan banyak pintu, tapi nyampe ke masyarakatnya lama karena terlalu birokratis. Tambah datanya ini, jadi yang provinsi yang mana, kabupaten yang mana, pusat yang mana, itu pernah kita langsung wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Bandung Barat. Kita masih menunggu data provinsi ngasihnya ke yang mana, sehingga kita nanti jangan sampai double. Itu mungkin salah satu yang dikritisi Dewan soal data. Iya. Enggak gini, ada kaidah usul fikih mengatakan begini, kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Jangan sampai kemudian ada keterlambatan dari level yang lebih tinggi, kemudian di kita juga ikut terlambat. Kan begitu ya. Harusnya kita lakukan aja yang apa yang bisa kita bisa. Di level KBB, kira-kira kebijakannya seperti apa yang lokal gitu. Karena kalau kita ikut campur urusan kebijakan provinsi atau kemudian kebijakan pusat, ini kan akan lebih lama rentang waktunya. Nah, kalau terkait ini kan sebetulnya ada mispersepsi sejak awal gitu. Dan ada beberapa perubahan kebijakan yang memang ini berpengaruh pada skema bantuan sosial di KBB. Pertama, misalnya begini, konstruksinya. Jadi pemerintahan desa dan kecamatan itu awalnya mereka berpersepsi ini ada pemilahan data. Jadi ada data yang disiapkan untuk mengakses program dari kementerian. Ada data yang mereka siapkan untuk mengakses program dari Bandung. Ada data yang sudah mereka persiapkan untuk mengakses bansos kabupaten. Ada data untuk BLT sudah disiapkan oleh mereka bisa. Nah, persepsi Pemda lain gitu bahwa data yang diminta itu data akumulasi. Jadi di situ ada Bandung, di situ ada bantuan kementerian, di situ ada BLT dan lain sebagainya yang dimasukkan. Bingung. Iya. Jadi yang dimasukkan oleh pemerintah desa itu hanya data yang diminta oleh kabupaten. Jadi persepsinya ini untuk Bandung, gitu, untuk bantuan kabupaten. Akhirnya datanya menjadi tidak real, lebih sedikit lah gitu. Karena yang diminta data akumulasi yang disetorkan malah data parsial, data kabupaten. Yang begitu saja kan saya sedih gitu ya. Ini kan persoalan yang apa ya, yang tidak besar gitu. Ini masalah miskomunikasi kan sebetulnya. Tapi miskomunikasi ini kemudian menjadi patah. Karena apa? Karena menyangkut data yang disetorkan ke pemerintah provinsi. Contoh misalnya sejak awal kita menyetorkan data sekitar 250 ribuan kakak terdampak baru lah atau miskin baru, misbar lah gitu. Dengan asumsi bahwa ini akan di-cover oleh BLT terlebih dahulu, kemudian oleh kementerian, kemudian
10%-nya oleh kabupaten waktu itu ya, berarti 30 ribuan kan, ada skema 30 ribu, sisanya disapu bersih oleh pemerintah provinsi, tidak ada kuota, yang 250 ribu itu. Tapi kemudian provinsi merubah lagi kebijakan, muncul kuota 73 ribu yang non DTKS, kemudian 18 ribu yang DTKS. Sisanya menjadi beban pemerintah daerah, padahal sejak awal pemerintah daerah itu sudah menyiapkan skema 140 ribu bantuan sosial di luar program yang lain ya, PKH, BPNT, BLT, provinsi. Tapi menjadi apa ya? Menjadi kacau balau lagi data itu karena ada perubahan-perubahan kebijakan dari pusat. Harusnya pemerintah daerah lokal aja, kita bikin kebijakan lokal untuk mengcover kebutuhan masyarakat kita gitu. Sisanya baru nanti program turunan lah dari atas. Harusnya sejak awal gitu. Karena anggaran itu ya, nanti walaupun ditanya masalah anggaran, karena proyeksi anggaran yang 224 miliar itu sudah masuk pada skema awal 140 ribu bansos lokal. Di dalamnya include itu. Include. Yang 84 miliar itu skemanya itu 140 ribu kakak. Sedangkan hari ini kan kelihatan ya 45 ribu kan yang terakhir itu hanya 45 ribu ditambah 45 ribu kan dari skema awal 140 ribu. Berarti ada 100 ribu bansos yang memang tidak jadi disalurkan ke masyarakat. Artinya, jadi anggarannya kan tidak terserap semua nih 224. Silpa. Tadi masih terkait bantuan bansos. Kita pernah mendengar waktu itu kita berdiskusi, ada seorang politisi bilang ada di daerah saya seseorang yang tadi mungkin luput dari pendataan atau saking lamanya bantuan karena tadi terlalu bergelut dengan data sehingga dia memang benar-benar terdampak, akhirnya 2 hari nggak makan. Saya miris waktu itu mendengar informasi dan itu terjadinya di KBB ya Kang Iwan. Nah, Kang Iwan melihat fenomena itu, ini kira-kira apa sih yang penyebabnya sehingga bisa terjadi ada masyarakat kita di Bandung Barat yang tidak makan 2 hari. Untung tetangganya menemukan hal itu gitu. Mungkin bisa jadi catatan juga buat Pemda Bandung Barat dan juga gugus tugas. Ini kan prihatin gitu. Prihatin kalau ada warga, mungkin itu hanya fenomena gunung es, bisa jadi di beberapa kecamatan lain, mungkin di selatan sana atau di Padalarang atau dimanapun bisa jadi ada kejadian warga kita yang seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan Pemda sebenarnya Kang Iwan? Iya, saya juga mendengar hal itu ya Kang Iwan. Soalnya barang mendengar ceritanya. Memang sangat memprihatinkan. Memang permasalahan validasi data ini juga cukup menjadi polemik di masyarakat, terutama saudara-saudara kita, rekan-rekan kita RT, RW, desa ini cukup kemarin sepertinya beliau-beliau ini juga cukup stres. Tekanan sosialnya juga tinggi. Karena menyangkut daerah wilayahnya. Yang ini terdata, yang ini tidak, yang ini masuk, yang ini tidak. Belum lagi tadi disampaikan bingung si ini dapat akses bantuan dari mana, dari provinsi kah, yang kabupaten mana gitu. Ini cukup menjadi tekanan juga buat saudara-saudara kita yang mendata. Ini permasalahannya ya berarti kan selama ini data orang miskin atau data sosial ini juga harus diperbaiki akurasinya. Karena kan sebelumnya PKH kita itu tiap tahun kan, lalu BPMT kan dan lain sebagainya. Kan basis datanya sesungguhnya sudah ada. Nah, maksudnya tidak bingung khususnya yang pusat kan ya kan? Sudah ada data awal. Kalau itu akurat kan itu bisa jadi landasan. Nah, terkait kasuistik itu, ini juga ada perbedaan perspektif. Jadi ketika RT RW mendata, dia hanya mendata penduduk aslinya saja. Sedangkan fenomena di masyarakat ada juga yang ngontrak. Pak, gimana ini statusnya yang ngontrak? Dia bukan penduduk asli tapi dia ngontrak. Nah, itu kadang-kadang dilewatkan sama pengurusnya. Nah, bisa jadi begitu. Yang kasus itu adalah kalau tidak salah itu juga yang bersangkutan itu kan bukan warga asli di sana, tapi yang ngontrak. Nah, ini pun kan semestinya
harus tersampaikan bahwa bagaimanapun yang tinggal di KBB, apalagi dengan kondisi terbatas, ya tetap harus dibantu, harus dibantu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, berarti kan permasalahannya adalah guidance. Permasalahannya adalah regulasi yang jelas untuk petugas lapangan. Mana sih yang kualifikasi yang masuk mendapatkan bantuan atau tidak? Bukankah Gubernur Ridwan Kamil sudah menyatakan, iya, tidak boleh ada warga yang tinggal di bumi Jawa Barat kelaparan gitu. Bukannya itu sudah jadi guidance, Kang? Harusnya jadi guidance bagi pemerintah daerah khususnya gitu. Karena tidak melihat ya siapapun gitu, bukan hanya yang berKTP KBB atau Jawa Barat gitu. Ya mestinya seperti itu gitu. Jadi memang ini juga pendataan itu penting lah. Ini menjadi pelajaran bagi kita gitu, bahwa nanti kemudian gitu program sosial ini basis datanya harus jelas. Sehingga kalau sewaktu-waktu terjadi, maka kita tidak seolah-olah tidak gagap lagi gitu. Basis data kita sudah bagus gitu. Tapi bukankah kita punya BPS, Kang, yang setiap tahun melakukan survei? Mungkin mereka lebih akurat karena mungkin tahu ini rumah yang masuknya golongan sangat miskin, terancam miskin, sejahtera dan sebagainya. Ini juga di lapangan itu menjadi permasalahan klasik kan. Dalam artian begini, pendataan oleh BPS misalnya. Nah, ini juga di lapangan ada ketidaksinkronan ketika petugas BPS tidak koordinasi dengan RT RW. Gitu. Jadi keluhan juga di masyarakat ada ketika pendataan untuk program sosial lainnya misalnya ya, PKH dan lain sebagainya. Ini datanya bukan dari kita, Pak. RT RW tidak dilibatkan. Ini tiba-tiba ada muncul aja petugas. Nah, ini kesinkronisasi ini kan harus dibangun juga gitu. Artinya masih ada ego sektoral di kita. Ya, betul. Tidak ada sinergi. Tidak ada sinergi gitu. Nah, ini memang sebelum kejadian ini pun permasalahan data itu menjadi permasalahan yang terus-menerus. Gitu. Ditambah kejadian ini karena kan rujukannya ke sana kan. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa ya harus diperbaiki sistem pendataan kita gitu. Kalau dari Panja sendiri, Kang, pernah nggak mengkritisi tadi khususnya terkait PSBB, khususnya dalam penetapan 7 kecamatan? Kan KBB ini cuma 16 kecamatan. Apa susahnya 16 aja sekalian, anggaran ada gitu. Dan itu mungkin lebih safety dan bisa mengantisipasi penyebaran di wilayah KBB secara keseluruhan. Iya. Ya makanya tadi kan saya bilang ini starting pointnya yang memang sedikit bermasalah gitu. Bukan masalah anggaran kan, masalah konsep penanggulangan, masalah grand design tadi saya sampaikan. Jadi saya jadi sepakat dengan Kang Iwan nih urusan grand design gitu. Jadi bekililah bagi karasa gitu ya. Jadi begini, pertimbangan Pemda itu kan yang saya tangkap memang ke kapasitas fiskal daerah ya, anggaran. Jadi kalau kemudian diterapkan PSBB secara total, ini ada beberapa konsekuensi yang kemudian nanti akan membebani anggaran. Saya berpikir begitu mereka premnya. Bukan karena dasar itu mereka 7 kecamatan itu yang pertama kali ditemukan kasus. Nah, itu menjadi alasan utama. Tapi yang lebih penting adalah ketika seluruh kecamatan ditetapkan menjadi PSBB ini akan ada konsekuensi anggaran yang luar biasa. Contoh tadi saya sampaikan, sesuai dengan arahan Pak Emil kan, rapid test aja gitu. Untuk PSBB itu kan 0,6 sampai 1% dari total jumlah penduduk yang bersangkutan gitu. Kalau KBB ada 1,7 juta berarti harus 17.000 tuh. Yang dipersiapkan oleh Pemda di karya nominal yang diperlukan. Belum lagi misalkan bansosnya atau BPJS jaring pengaman sosial ekonominya, JPSN-nya. Berapa gitu ya kalau seluruh kabupaten diterapkan menjadi PSBB. Yang pada akhirnya ya tadi itu, kalau memang kita mau konsen memutus mata rantai COVID-19, dari awal kita minta PSBB total gitu, 16 kecamatan. Sehingga zona-zona yang ditetapkan itu menjadi zona-zona yang bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini Kang, beberapa zona yang disebut zona hijau,
termasuk misalkan daerah saya ya, Gunung Halu, Rongga, Cipongkor, itu saya tidak yakin kalau itu menjadi zona hijau. Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena dilihat dari banyak aspek ya. Pertama, interaksi sosial masyarakat yang masih bebas lah, tidak terkendali. Keluar masuk bebas. Ya walaupun ada checkpoint tapi kan tidak bisa terkendalikan. Belum lagi pasar-pasar tradisional, pusat-pusat keramaian, tempat-tempat ibadah. Kemudian tidak dilakukan rapid secara proporsional, ya kan? Kehitunglah berapa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk rapid test di wilayah selatan misalkan. Hari ini kita sedang minta datanya dan belum disampaikan. Nah, kalau sudah begitu baru kita yakin, oh iya benar, setelah rapid test proporsional misalkan 0,6% aja yang minimal dari total jumlah penduduk di Gunung Halu misalkan gitu ya. Di situ tidak ditemukan adanya reaktif COVID, baru clear, itu disebut zona hijau. Boleh. Gitu. Kalau hari ini kan saya nggak yakin kalau daerah-daerah di selatan atau di barat atau di tengah mah ya sudah zona itu ya, tidak zona kuning, zona biru. Yang hari ini kemudian kita pastikan dengan teman-teman di Panja. Saya minta yang di luar daerah PSBB gitu ya, dilakukan rapid test proporsional sesuai dengan arahan standar dari Kementerian Kesehatan misalkan. Permintaan Panja idealnya ini dilakukan di 16 kecamatan. Iya, tidak hanya di daerah yang PSBB. Sampai hari ini belum. Mungkin besok lah di pembahasan dengan gugus tugas kita akan pertajam itu, kita akan minta untuk segera ditindaklanjuti. Hari ini baru 6 ribuan Kang. Hari ini baru 6 ribuan yang sudah di rapid yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya berarti kita butuh sekitar 4 ribuan lagi lah kalau mau 6% gitu kan, 0,6%. Kenapa tidak bisa diusahakan, kan anggaran kita 224 miliar kan katanya begitu. Baru nanti kelihatan. Kalau sudah dilakukan rapid proporsional per kecamatan dan memang tidak ditemukan berarti hijau. Ditemukan bukan dari klaster tertentu berarti biru. Ditemukan dari klaster tertentu berarti merah, kan begitu harusnya. Hari ini mah tiba-tiba ini hijau. Dari mana dasarnya gitulah. Indikatornya apa? Belum, nggak jelas. Ya mungkin mereka bisa menjelaskan, tapi kita di Panja belum puas lah dengan itu, karena motivasi kita juga kan keselamatan masyarakat ya. COVID ini Panja ini dibentuk untuk memastikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat selamat gitu dari COVID. Artinya jika sudah dilakukan rapid test secara merata, bisa dipertanggungjawabkan ketika mengklaim sekarang KBB zona biru. Gitu. Betul. Jadi belum puas dengan penetapan status zona biru dari provinsi ini kan? Tadi karena belum. Tadi salah satu indikator. Tadi aja gitu, penentuan zona biru itu kan Kang ya, kualifikasinya itu kalau di situ memang ada yang positif, tapi bukan dari klaster tertentu, ya kan? Kan udah jelas di KBB itu ada klaster GBI Lembang gitu. Itu aja satu jawab aja dulu itu misalkan. Bisa biru. Kenapa biru? Itu kan itu jelas sudah ada klaster di situ. Tapi kan yang dihitung itu di masing-masing ini ya, yang 7 kecamatan itu dia positif, ternyata bukan dari klaster GBI misalkan. Ini gitu kan. Hanya Parompong saja mungkin yang terjangkit dari klaster GBI misalkan, atau Batu Jajar ya ada beberapa orang. Tapi secara akumulasi bukan dari klaster itu, maka biru misalkan kan nggak masuk lah ininya logikanya lah bagi kami gitu. Pertanyaan selanjutnya ini cocok buat Kang Iwan, pas kayaknya kalau saya tanyakan ini. Karena kita sebelumnya pernah diskusi sedikit terkait ini. Tadi Kang, boleh Kang, kita santai aja. Siap. Kang Iwan tadi terkait yang disinggung. Ini kan Panja atau Dewan secara kelembagaan mengusulkan adanya pelaksanaan rapid test secara merata di 16 kecamatan, minimal 1% dari jumlah penduduk. Nah ini kan belum dilakukan, sedangkan provinsi sudah menetapkan zona biru. Setuju gak jika ada anggapan ini Pemda Bandung Barat atau gugus tugas ini seolah menyimpan bom waktu, karena bisa jadi sekarang klaim zona biru, ternyata ketika nanti misal dilakukan rapid test, mudah-mudahan sih enggak ya, nauzubillah gitu ya kan. Ketika rapid test ternyata Gunung Halu sekian positif gitu, ini perumpamaannya Kang, janganlah, jangan dimanapun jangan, atau di mana ternyata kecamatan yang belum rapid test ternyata bermunculan. Ini bisa disepakat nggak Kang kalau disebut ini menyimpan bom waktu gitu? Dan Pemda kayaknya belum siap gitu Kang. Karena kan dalam kondisi seperti ini kita
harus mindsetnya harus antisipatif ya. Betul. Harus antisipatif. Jangan mengambil target aman lah. Justru harus sebaliknya. Dengan tujuan antisipatif. Nah, hampir sama tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja gitu. Bahwa dari totally apa yang sudah dilakukan rapid test, ini juga bagaimana proporsional sebarannya. Gitu. Kalau berdasarkan data yang kami terima ya, terakhir tanggal 26 Mei, terakhir melakukan rapid test itu tanggal 26. Itu pun hanya di 2 titik, RSCK dan P2P kalau tidak salah objeknya. Kurang lebih 90 orang, 50 dan 40. Sisanya kan itu berarti data yang dari awal kan. Data yang dari awal. Nah, pertanyaannya, update datanya kapan ketika ditetapkan bahwa ini zona biru? Gitu. Kan harus ada data pembanding. Yang asalnya yang daerah di sini dinyatakan hijau itu karena basis datanya sudah pernah diperiksa tetapi ternyata tidak diketemukan. Nah, itu kalau jangan-jangan 2 minggu lalu itu datanya. Nah, ketika klaim menjadi zona biru. Nah itu kan kekhawatiran kita kan. Kan kekhawatiran itu menjadi pertanyaan, menjadi tesis kita supaya kalau ada apa-apa kita terantisipasi gitu. Jadi pikiran kita tadi langkah antisipatif ya. Langkah antisipatif gitu. Jangan sampai terlena. Makanya ketika kita dinyatakan zona biru dalam hati alhamdulillah, tetapi yakin nggak gitu. Masalahnya sampai hari ini ternyata grafik kita masih naik kan. Jadi ini seperti tidak sinkron kan ya. Di provinsi tadi klaimnya zona biru, tapi di lapangan faktanya naik, malah melonjak khususnya di daerah Tani Mulia. Tani Mulia ada lonjakan. Saya melihat justru ini agak menarik Kang. Jadi lebih sisi politisnya yang dimuncul karena saya mantau nih media sosialnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mereka mengunggah hasil posisi Bandung Barat yang masuk zona biru gitu. Mungkin bagi masyarakat awam, wah aman Bandung Barat, tapi tadi kalau kita dari sisi media berpikir kritis dan tadi langkah antisipatif, pola pikirnya antisipatif, ini bener nggak gitu? Karena tadi buktinya anggota dewan saja nggak percaya zona biru gitu. Karena tadi kan salah satu indikatornya rapid test aja belum merata. Politis nggak Kang ya begitu? Jadi saya nganggapnya ini pencitraan.